Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya sendiri Rahma Andani bersama dua teman saya, Risma Dewi dan Gisita Jani, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Eksistensi Bahasa Indonesia di Era Digital. Di era digital, masyarakat Indonesia bisa disebut sebagai penggemar jaringan internet. Internet memudahkan akses informasi baik dari dalam maupun luar negeri. Masyarakat akhirnya ramah mengenal bahasa asing melalui informasi dari negara lain dan akhirnya mengadopsi berbagai kata asing untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun terdapat padaannya dalam bahasa Indonesia, masyarakat tetap menggunakan bahasa asing karena dianggap lebih mudah digunakan. Jika ini terus berlanjut, khawatir banyak kosakata bahasa Indonesia lambat laun akan tergerus oleh kosakata asing. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat guna menjaga eksistensi bahasa Indonesia di era digital. Peran pemerintah dalam memastikan eksistensi bahasa Indonesia di era digital sangat penting. Untuk menciptakan kata asing dalam bahasa Indonesia, Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa BPPB yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus dilibatkan. Dan telah dibuktikan bahwa ada padaan bahasa Indonesia untuk kosakata asing yang umum digunakan, seperti istilah netizen menjadi warganet. Hal ini dilakukan agar orang Indonesia bisa memiliki kata-kata trendy tanpa harus menyebut dengan padaan bahasa asingnya. Peran masyarakat dalam membantu menjaga eksistensi bahasa Indonesia di era digital dapat dilakukan dengan ikut serta dalam menggunakan padaan dalam bahasa Indonesia yang telah dirumuskan oleh BPPB. Selain itu, mengingat dominasi masyarakat saat ini menggunakan sosial media dalam kesehariannya, pengguna dapat menggunakan bahasa Indonesia di halaman-halaman sosial media mereka. Tujuannya adalah agar bahasa Indonesia dapat menjadi salah satu bahasa internet, sehingga bahasa Indonesia dapat menjadi bagian dari era digitalisasi, bukan menjadi korban dari era ini. Maka dari itu, upaya untuk menjaga eksistensi bahasa Indonesia di era digital seperti sekarang ini harus digalakkan oleh pemerintah bekerja sama dengan masyarakatnya. Pemerintah merumuskan padanan Indonesia untuk kata-kata asing dan bersama dengan masyarakat konsisten untuk menggunakan padanan tersebut dalam komunikasi sehari-hari. Dengan ini diharapkan bahasa Indonesia dapat terus lestari tanpa tergerus oleh munculnya kehadiran banyak kosakata asing. Berbagai resiko dari penggunaan bahasa asing yang cukup berlebih dalam komunikasi digital dan kehidupan sehari-hari. Satu, semakin berkurangnya penggunaan bahasa Indonesia di kalangan generasi muda. Dua, munculnya persepsi bahwa penggunaan bahasa asing lebih keren dan meningkatkan inteligensi dibandingkan penggunaan bahasa Indonesia karena budaya dan bahasa asing yang masuk dalam komunikasi digital tidak disaring dengan baik dan diminimalisir. Tiga, berkurangnya minat dan kemampuan dalam mempelajari bahasa Indonesia yang ditandai dengan kesalahan dalam penulisan atau penerapan bahasa Indonesia dalam komunikasi. 4. Semakin banyaknya penggunaan bahasa asing dalam komunikasi digital yang menyebabkan maraknya misinformasi. Sementara itu, berikut ini merupakan beberapa manfaat dari penggunaan bahasa asing. Yang pertama, meningkatkan penguasaan bahasa asing, semakin memperluas wawasan akan literatur bahasa asing. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.